Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam melaksanakan rutinitas kita pengajian PUMG di RAL Syifa ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini insya Allah akan menjadi langkah yang terbaik untuk kita semua, membawa pahala besar dan membawa perubahan besar untuk kemajuan anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita sukses dunia dan akhirat. Salat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kenapa dek? Ya kasihan. Baik ibu-ibu sekalian, kita awali pertemuan kita dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita sama-sama niatkan semoga dengan kehebatan dan keutamaan surat Al-Fatihah kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur dalam taat tentunya ya. Sehat dan panjang umur juga keberkahan. Dan juga mudah-mudahan rizki kita akan menjadi rezeki yang senantiasa dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam menempuh pendidikannya, dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam menggapai cita-citanya. Dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrat a'yun, penyejuk mata hati dan pikiran kita. Juga bisa menjadi syafaat untuk kita semua di yaumil qiyamah nanti. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat summa khusun ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, pagi ini kita akan membahas tentang kita, tentang perempuan ya. Karena kita semua perempuan, ya Bu ya. Ibu-ibu kalau saya tanya mau masuk surga enggak Bu? Mau dari pintu yang mana? Mau dari pintu yang mana? Mau dari pintu yang mana? Paling mudah. Mau milih satu apa berapa pintunya? Mau dari pintu yang mana saja yang kita mau. Bener kan? Kalau cuma pilihan satu pintu kan terlalu minimalis ya Bu ya. Jadi kita mau masuk pintu surga itu dari pintu yang mana saja yang kita mau. Ya. Gampang syaratnya Bu. Tahu syaratnya enggak Bu? Ibu, liatin artisnya kan di depan. Yang baru datang masuk aja nggak apa-apa. Anak-anak di kelas sayang ya. Bu, mau tahu syaratnya nggak? Mau banget ya. Jangan cuma sekedar mau. Yang pertama, gampang. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu. Pertama, bagusin aja deh dulu sholatnya. Bagusin sholatnya. Nah cuma kalau kita ngomong bagusin deh sholatnya, itu ternyata maknanya luas. Waktunya kudu dibagusin. Jangan sampai sholat duhur jam 3, jam 2. Sholat awal waktu. Sholat tepat waktu. Kalau saya bilang awal waktu, nanti ibu-ibu sebelum waktu sholat udah sholat, belum zuhur udah sholat. Sholat tepat waktu. Kalau perlu kita
yang nungguin sholat datang. Kita yang nungguin waktu sholat datang. Kalau kita pergi umroh atau pergi haji, itu kenyataan. Sholat duhur jam 12, jam 10 kita udah datang ke masjid. Itu udah dapetnya di luar. Kalau lagi normal ya, dapetnya di luar, nggak dapet di dalam masjid bu. Padahal Masjidil Haram segitu gedenya. Ya Nek ya. Kita duhur masih jam berapa? Jam 9 udah berangkat ya Nek ya. Itu cuman ada di sono. Dapatnya di latar. Dapatnya di latar. Nggak muat. Tapi kalau di sini, waduh, kita lebih sering ketinggalan. Yang adzan udah ke pasar lagi, yang jamaah udah kemana lagi, kita belum sholat. Nah itu, benerin aja deh sholatnya dulu. Pertama waktunya. Kedua ilmunya tentang sholat. Harus ngerti rukunnya, sunnahnya, bacaannya seperti apa, yang rapi seperti apa, gerakannya. Tumak ninahnya nanti di dalamnya ada fikih sholat lah. Ya Bu ya, fikih sholat. Itu yang penting. Benerin aja deh sholatnya. Selain tepat waktu, fikih sholatnya dibenerin. Bagaimana cara melakukannya. Bacaannya harus tartil, tumak ninah dan lain sebagainya. Terus bagusin dulu deh sholatnya. Apa berikutnya? Setidaknya ketika kita sholat, hadirkan hati kita ada di hadapan Allah. Hadirkan diri kita ada di hadapan Allah. Ibu enak nggak kalau lagi ngobrol sama temen nih, kita lagi ngobrol nih. Nggak usah lagi ngobrol lah, kita lagi ngaji sekarang nih. Terus ibu-ibu saya lihat ada yang gelisah banget. Gelisah, aku gelisah. Terusin. Ada yang gelisah, kelihatan kan kalau lagi gelisah kayaknya nggak fokus ke saya, nggak ngeliatin saya, nggak ngedengerin. Kenapa? Karena mau pergi. Ada urusan. Fisiknya ada di sini nggak? Ada di sini. Tapi pikirannya di luar. Itu kira-kira connect-nya kayak begitu. Ilmunya bakal dapat nggak? Enggak. Sama kayak kita lagi sholat juga. Sholat buru-buru ditungguin tuh tetangga mau arisan. Kalau orang Medang kan mau kondangan, dulu musim kondangan ya. Tepat waktu sih kalau mau kondangan gini. Nanya sama anaknya. Dek, udah adzan belum sih? Belum Nek. Emang kenapa Nek? Rajin banget tuh nenek mau sholat. Iya nenek mau ngikut ngebesan. Giran sholat tepat waktu mau ngebesan alasannya. Udah siap sebelum dohor udah menor, udah rapi, udah megangin mukena aja sama sejalan nungguin adzan. Kenapa? Karena kata panitia pas adzan dohor harus udah ngumpul tuh di rumah Pak RT. Mau ngapain? Mau ngebesan, takut ketinggalan. Ya, takut gak kebagian mobilnya. Kalau yang belakangan dapatnya di losbak. Iya kan? Nah gitu. Itu baru tepat waktu. Nah sekarang kita lagi sholat tadi. Fokus pikiran hati. Fokus. Gak usah mikir apa-apa lagi. Karena ketika kita Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan kita untuk mengingat apapun yang bersifat duniawi. Kalau udah Allahu Akbar, nggak boleh kita inget-inget apa lagi. Tapi justru malah setan menggoda, ya kan? Kalau udah takbiratul ihram semuanya inget. Iya ternyata punya rendaman cucian dari kemarin, bau deh. Ingat waktu sholat mah. Ternyata itu dompet adanya di sono di meja makan. Ingat? Oh iya. Tadi nganterin si kakak ke TK, ketinggalan singkong tuh ngegantung di depan. Kasih Kak. Ya Bu, jadi terbayang lagi sholat Pak. Padahal itu takbiratul ihram itu sudah mengharamkan buat kita mengingat hal yang bersifat duniawi. Berarti sholat kita udah bener belum? Belum. Seperti itu. Benerin sholatnya. Nih syarat pertama apa? Sholat fardu. Buat kita perempuan sholat fardu. Tapi bukan cuma sekedar sholat. Apa?
benerin sholatnya. Jelas? Sholat itu memang pekerjaan setiap hari, makanya cenderung kita menganggapnya eta geus biasa tiba heula lagi salat. Ti leutik geus apal nereleng banget. Saking nerelengna nya nereleng. Saking semangatnya, saking geus apalna ti leutik salat bae sampai poho eta geus 3 rakaat karak 2 nya. Nah, saking apalna. Kan kenapa? Karena tadi pikiran. Ngan sungutna doang ieu nu maca ieu. Tadi pikiran maka itu tuh mikiran temennya nu nangguan rek arisan, hatena maka itu tuh kamu kemana-mana. Papisah antara otak sama hati, pikiran, rasa, jeung fisik, jeung tubuh. Ruku maruku, bacaan maka mana, sungut maka mana, hati maka mana. Itu. Jadi nggak menyatu. Nah kita sekarang mulai menyatukan. Baguskan heula lah salatna. Otakna hadirkeun hati, pikiran, rasa. Fokus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Guys, ke waktunya salat mah udah waktunya salat mah jangan mikir apa-apa lagi. Mau 5 jam barang salat paling seberapa menit. Nya, ada di sini yang salatnya 1 jam gitu salat zuhur. Moal aya saalim-alimna ustad ge moalnya 1 jam salat. Jadi udahlah fokus aja dulu. Seperti sekarang kita datang ngaji ke sini, ya paling juga 1 jam kurang. Ya kan? 1 jam lah. Ya kenapa sih pikirannya mesti kemana-mana? Fokus aja dulu di sini sebentar. Biasanya juga dari kemarin-kemarin juga pikiran di kemana-mana aja. Iya mikirin di rumah itu bapaknya. Biar aja bapaknya unggal kue gede kekepan baiknya. Nah itu jelas Bu. Yang kedua wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Gampang seperti sholat, puasa gak gampang. Puasa sekedar puasa kan, sekedar menahan lapar dan haus ges gitu. Tapi seperti sholat tadi, baguskan sholatnya, lakukan sholat dengan baik. Puasa pun sama, lakukan puasa dengan baik, baguskan puasanya. Bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ngomongkeun jelema mah jalan, ngabohong maka salaki jalan nya. Terus berbuat dolim dan curang jalan. Terus menyakiti orang lain jalan, fitnah jalan, adu domba jalan, maksiat-maksiat jalan. Berarti belum berpuasa dengan senyatanya. Ya. Karena puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus. Tapi juga kita harus menahan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Di antaranya yang tadi khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada di antaranya 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Tadi benar, gibah, al-kadzib bohong, namimah, terus janji palsu dan memandang dengan syahwat. Gibah pagawean urang meureun, besok teu karasa. Bener, suka nggak berasa. Sungguh mah tutupan tah make masker. Kabeh ge kuari make masker geus moal anu gibah pokona mah leungeun anu gibah. Jadi ternyata bukan mulutmu harimaumu, jempolmu harimaumu. Kiwari mah lidahmu tidak ada setajam silet, jempolmu setajam silet. Dulu ada acara silet nyambunya. Tajam eta mun silet eta. Ya Bu? Jadi ternyata sekarang jempolmu harimaumu. Jempolmu setajam silet. Ditutupan masalah ieu mah, cangkemna mah geus andip bicara ricing, diem. Semua diem. Tapi anteng. Ngeklan HP bae anteng. Ternyata isinya gibah, naudzubillah min dzalik. Kadzib, dusta.
bisa juga menghilangkan pahala puasa. Dusta kepada siapa saja. Kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada Allah apalagi. Allah mah tidak bisa dibohongi. Ya. Kita mungkin bisa bohong kepada teman kita. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ada ya orang yang maaf, setiap pergi head melulu. Eta unggal perginya teman-temannya sholat. Ayo sholat, lagi dapat. Karak minggu kamari, minggu udah harapnya pergi lagi. Diajak sholat lagi dapat lagi. 3 hari berikutnya diajak lagi, masih dapat. 3 hari berikutnya lagi diajak, masih dapat. Berbulan-bulan masih dapat aja. Dia mungkin bisa membohongi temennya ya kan? Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ya, seperti itu. Jadi nah, kalau kita sudah sholat, udah ngebagusin sholat kita, ngebagusin puasa kita, taat sama suami, menjaga kehormatan kita dan taat pada suami, dikatakan oleh Rasulullah, udkhulil jannata min ayyibabil jannah syi'ti. Silahkan kalian nanti masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Itu Bu, enak kan? Sholatnya udah bener, puasanya udah bener, terus kita juga mampu menjaga kehormatan kita, taat pada suami. Alhamdulillah, itu adalah tiket kita untuk memasuki surga. Min ayyibabil jannah syi'ti, dari pintu surga yang mana saja yang kamu mau. Jadi nggak milih-milih. Kita punya tiketnya. Gampang kan tiketnya? Gampang susah. Gampang sote dibacanya doang. Sholat, puasa. Sholat rajin, puasa rajin. Jaga kehormatan atuh jangan andai. Taat karena salah be. Ayo, sepang taat asarawa buaya. Nah, baru setelah itu dipersilahkan masuk ke surga. Mudah-mudahan mudahnya membaca tiket ini akan mudah juga buat kita untuk mengamalkannya. Jadi jangan dipikir aduh susah amat ya, jangan. Dijalanin, berubah sedikit demi sedikit. Kalau kemarin mungkin kita ada kekurangan di dalam berumah tangga, setelah ngaji dapat masukan, oh iya saya akan berubah sedikit demi sedikit, insya Allah ya. Amin, Allahumma amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kehilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali mungkin orang biasa aja, kedua biasa aja. Tapi kalau ketiga udah ketahuan, selamanya orang nggak akan percaya. Bahkan kita bisa disebut al-kadzab atau pendusta. Nyebutnya disebut pendusta. Nauzubillah min dzalik. Apalagi yang kita bohongin itu suami kita sendiri. Kan kita sekarang ceritanya lagi pengen masuk surga dari pintu mana saja ya kan? Awas ulah sok ngabohong karena salaki. Pak, itu udah ada edaran manasik haji. Kena dia ya. Sabaraha bayar nak? 375. Padahal lumayan pan 100. Padahal mah 270. Tapi BPJS 370. Lumayan 100. Anu ngerasa mah cicing bae, udah sok loba omong cicing bae. Gede banget itu. Bu, lumayan atuh jangan bayar arisan ieu pe Jumat ieu bayar arisan. Ibu jangan bayar arisannya. Kayak gitu. Ya, Bu. Ngomong aja terus terang. Ya. Pak bayar manasik nama 275 tapi Mama belum bayar arisan ini hari Jumat, kan lebih jelas. Ibunya ulah sok tulap tilep mentang-mentang ibu-ibu mah pagianan dilepan baju. Dilepan daun eta dek mepes. Duit ge ditilep bae eta. Bu. Halo. Sing ngacung nu Sing hanyaho. Mana ya hanyaho ya? Aya di dia nu kitu?
Hang nyaho, cing, hang nyaho. Coba yang suka nilep-nilep suami mana nih? Hah? Ada nggak di sini? Ada nggak yang suka nilep-nilep nih? Iyalah rajin nilep baju suami, ya kan? Nilep celana suami habis disetrika. Uangnya juga ditilep, Bun. Iya, lumayan. Jadi kalau mau nyuci tuh suka ditarik. Wah, ada ya suka nemu ya. Paling seneng tuh nyuci ngambang di mesin cuci. Iya, saya juga pernah kaget itu ngambang di mesin cuci ya. Pada merah semua itu. Wah, itu udah hak istri kata kita ya. Tinggal laporan aja nih, Mas nih Mas, gitu. Atau Papa nih, gitu ya. Bu, boleh nggak sih nyomot-nyomot uang suami? Kalau untuk makan boleh kali. Boleh ya. Nah, suatu hari ada seorang istri sahabat yang datang kepada Rasulullah. Pasti ibu mau cocok jeung cerita ini. Wah. Dia cerita, "Ya Rasul, suamiku, engkau tahu kan suamiku orang kaya. Uangnya banyak, orang kaya lah. Kaya. Saking sugihna ya. Tapi dia sama keluarga pelit banget, Masya Allah. Kalau udah ngitung, telak banget perhitungannya. Ya uang dapur segini dihitung, uang jajan anak. Padahal praknama dalam keluarga itu kita rumah tangga sesuai nggak dengan perhitungan? Banyak tidak sesuainya ya kan? Ya cina uang belanja rumah tangga segini. Ternyata kenyataan mah melebar. Banyak yang tidak masuk hitungan, bener nggak? Tapi suamiku pelit banget kalau untuk urusan anak, keluarga, rumah tangga. Aku tahu ya Rasul dia nyimpen uang di mana. Boleh nggak aku mengambilnya? Nah, cocok ya cek ibu-ibu ya. Cek Rasul gimana? Khudz ma yali. Ambil seperlunya. Seneng. Khudz ma yalik. Ambil seperlunya. Seperlunya. Bukan semaunya. Bukan. Seperlunya itu artinya apa? Artinya ya kalau emang buat beli beras ya buat beli beras. Kita kurangnya kan udah dikasih kan? Tapi kan kurang ya. Tadi buat beli beras, buat beli ikan. Piraku ikan digolondongkeun gitu bae enggak pakai bumbu. Buat beli bumbunya, buat beli minyaknya. Nah itu. Seperlunya. Terus anak ini jajannya dibatas segini. Sedangkan dia harus beli ini kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi diambilnya apa Bu? Seperlunya. Khudz ma yalik. Boleh ambil seperlunya kalau memang suaminya masuk dalam kategori pelit. Ternyata di Medang ada Bu yang datang ke saya begitu. Bun, suami saya ya Allah gini. Bunda tahu kan papahnya? Duitnya? Iya saya tahu. Kelihatan ya orangnya. Ya Allah Bun, saya bukan ngejelek-jelekin suami nih Bun, kata si orang itu datang ke saya. Bukan ngejelek-jelekin suami nih Bun. Tapi Bunda tahu anak saya sekolah sekian orang. Sekolahnya semua di Perum. Harus angkot, harus apa kan gitu kan ya, harus jajan ini. Dikasihnya cuma segini Bun, gini. Saya tahu Bun, papahnya kalau naruh uang di bawah karpet sama di atas lemari. Terus gimana Bun? Nah saya ceritain aja, hampir mirip dengan tadi pertanyaan sahabat Rasul ya kan? Saya ceritain aja hadis Rasulullah itu. Khudz ma yali. Ambil sekedarnya untuk apa? Sekedarnya untuk mencukupi yang kekurangan tadi kan? Bukan untuk bayar arisan dia, bukan untuk beli tas dia, bukan beli sepatu dia, bukan. Jadi harus digarisbawahi. Boleh ambil. Gitu Bu. Jelas Bu? Karena sebetulnya memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban suami. Kalau suaminya mampu. Kalau suaminya tidak berkemampuan karena mungkin fisiknya lemah, keadaan yang tidak memungkinkan, kita perempuan bisa membantu,
Kita perempuan yang bergerak, boleh. Kalau sudah rumah tangga, suami istri itu harus saling menopang ya Bu ya. Jelas Bu? Nah yang ketiga, wahafizot farjaha. Seorang perempuan harus mampu menjaga kehormatannya. Farji itu arti harfiahnya ya itu tempat BAK, pipis ya. BAK atau BAK ya Bu ya, tempat buang air kecil. Di situ letak kehormatan kita. Kita sebagai seorang perempuan apalagi memiliki suami harus mampu menjaga kehormatan. Mau ngapain lagi? Kita sudah dihalalkan oleh mahar. Dihalalkan dengan mahar oleh siapa? Oleh suami kita. Jangan sampai membuat hal-hal yang melanggar syariat. Suaminya pergi kemana, dia pergi juga mengumbar kehormatan, melelang kehormatan. Nauzubillah min dzalik. Karena sekarang mah serba gampang Bu, tinggal pakai gadget, tinggal pakai HP. Mau nyari yang seperti apa aja ada. Mau nyari laki-laki yang hidungnya mancung, yang pengek, yang bengok, yang berkumis, yang berjanggut, yang botak, yang gondrong, yang berkepang, yang jabrig, yang gendut, yang kurus, yang klimis, yang dekil, yang mulus, yang kaya, yang sedang, yang miskin. Oh iya pinter, nggak dipilih. Buat apa ya? Kalau misalnya di rumah nggak miskin mah nggak nyari-nyari ya. Gampang. Makanya hati-hati juga, jangan suka salah klik. Ya, di internet tuh jangan suka salah klik. Takut masuk ke dalam grup yang tidak diinginkan. Kalau udah masuk nanti susah lagi keluarnya. Tetap aja namanya udah masuk ke situ, berarti kan data kita udah ada di situ. Ya Bu ya. Hati-hati sekarang mah kalau mencet-mencet HP gitu ya, kalau keluar iklan-iklan. Karena itu masuknya iklan juga. Ya, suka nongol iklannya, tahu-tahu iseng kita. Pengen tahu Jangan aja iseng-iseng pengen tahu, jangan. Ya, udah abaikan aja. Hal yang enggak penting abaikan. Ya. Kita jaga kehormatan farji kita hanya untuk yang berhak memilikinya, yang sudah dihalalkan dengan mahar waktu pernikahan kita. Siapa? Suami kita. Terus yang keempat, wa ata'at zaujaha. Perempuan taat kepada suaminya. Seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, kata Rasulullah, sungguh aku akan suruh perempuan bersujud di hadapan suaminya. Tapi boleh nggak manusia sujud kepada manusia? Nggak boleh, makanya perempuan nggak boleh sujud juga. Seandainya boleh, saking suruh apanya? Suruh taat. Tapi digaris bawahi, suami yang seperti apa yang wajib kita taati? Gitu ya Bu ya. Tidak semua suami wajib ditaati Bu. Loh, emang iya, ada istri durhaka pada suami, ada suami durhaka pada istri. Tapi yang kita tahu, kayaknya suami istri aja yang durhaka pada suami, bener nggak? Suami dikit-dikit ngomong durhaka sih ya. Suami dikit-dikit ngomong durhaka kamu. Suami dikit-dikit ngomong taat kamu sama suami. Sementara kita perempuan apa? Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Suami wajib melakukan tanggung jawabnya kepada istri. Istri wajib memberikan hak suami. Istri wajib melakukan tanggung jawabnya kepada suami. Suami wajib memberikan haknya kepada istri. Dua-duanya imbang. Kalau seorang istri sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik kepada suaminya, tapi suami tidak memberikan haknya kepada istrinya, berarti suami itu suami yang durhaka kepada istri. Kalau suami sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik kepada istrinya, tapi istri tidak melaksanakan, tidak memberikan haknya kepada suami, berarti istri itu istri yang durhaka. Jadi dua-duanya bisa durhaka Bu. Ya, selama ini kita dengar pamajikan bae nu durhaka kana salaki. Urang bae nu kudu kieu.
Padahal tidak. Ngajina sapotong-sapotong eta, hayang menang sorangan baik. Kita perempuan jadi dijajah, kita perempuan jadi ditekan, kita perempuan jadi kesetan, kita perempuan seperti sapi perah, kita perempuan seperti kuda, apa namanya? Kuda pekerjaan itu kan nanti, kuda nusuk mawa. Kuda delman, iya kan? Bawa delman, bawa perabotan, bawa apa? Sapi perah? Tidak. Kalau kita belajar sejarah Rasulullah, justru perempuan itu harus dijadikan sebagai seorang putri. Ya, karena sudah hamil, lelaki mah tidak bisa hamil. Hamil sangat susah, apalagi nu anaknya genep. Genep kali hamil, genep kali susah. 4 kali hamil, 4 kali susah. Apalagi yang susah melahirkan, sakarat melahirkan itu. Ya kan? Ngurus anak tuh doang gitu tuh. Kan easy. Iya kan? Repot kan suami kayak begitu enggak? Kita mah kemana-mana anak biga gembol, bener enggak? Suami sampai-sampai kita mah punya makanan aja kayak gini, inget kak? Anak, lalaki inget tuh? Boro-boro, blak-blak barang dahar. Anak majikan tuh ingetnya. Jadi sebetulnya istri itu yang harus diperlakukan sebagai putri di rumah. Nah, kita wajib taat pada suami. Suami yang seperti apa yang wajib kita taati? Suami yang bertanggung jawab lahir dan batin kepada kita dan mengajak kepada kebaikan. Kalau suami mengajak kepada kemungkaran atau tidak melakukan tanggung jawabnya, wajib taat enggak? Misalnya iya contoh. Suami gogoleran bedi manggal poe misalnya. Tidur-tiduran aja ngerokok ngopi tidur-tiduran aja. Kita dari mulai melek mata nih udah nyalain kompor, udah masak, sambil nyuci, sambil ngepel, sambil nyiapin sarapan anak, sambil nyiapin buku sekolah anak, sambil nyiapin seragam anak, kabeh semua dipegang. Nya, abis itu kita harus keluar mau dagang, mau jualan. Coba, suami kita diam aja padahal dia nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita lagi repot-repotnya, suami bilang, "Mah, sarapan saya mana?" Misalnya, kata ibu, "Ambil aja pak, udah matang ini di sana di dapur." Durhaka nggak ngomong begitu? Durhaka nggak bu? Tidak. Kenapa? Dia tidak ngapa-ngapain. Kita dari melek mata dari jam 3, udah ini tangan jarinya 10 jadi 100 karena megang ini kan gitu kan perempuannya punya. Bari ngagoreng, bari ngisuan anak. Gitu nggak bu? Apalagi cek cari ke zaman baheula mah anu digendong diburi tadi kapuri kita Yesus saurang bu. Gitu. Saking geus lairna loba anak. Ya bu? Enggak durhaka ketika ibu bilang ambil aja mas, udah mateng kok. Mama udah masak tadi. Cuma bilang begitu aja, durhaka sih ya. Salah ini ngambilin sarapan. Kita kan lagi ngeberesin dagangan mau jualan. Baru selesai beresin anak mau berangkat sekolah, beresin ini. Belum nyapu kan bekas masak, belum ini. Guys, perempuan mah bisa nahan baik. Kayak gitu. Atau misalnya suaminya nggak ngapa-ngapain, pas nggak ngapa-ngapain nih, dia nggak kerja di luar, nggak apa gitu, pun di rumah aja. Terus tiba-tiba kan kita sering nemenin kan maksudnya karena dia di rumah gitu ya. Kita yang sibuk gitu, kita yang ngurus ini. Tiba-tiba suami bilang, "Mah, temenin sini." Temenin. Terus berbarengan dengan azan zuhur. "Mau sholat dulu pak," gitu. "Ih kamu disuruh suami, durhaka kamu." Yang diduluin perintah siapa? Yang diduluin perintah siapa? Ajakan suami apa ajakan Allah? Ajakan Allah. Lawang dia mah tiap hari juga ditemenin. Bener gak? Nah kayak gitu. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada siapapun yang namanya makhluk apapun kalau untuk maksiat kepada Allah. Kalau suaminya ngajak maksiat, kalau suaminya ngajak kezaliman, kalau suaminya tidak bertanggung jawab,
ya kita tidak taat juga tidak dosa ya Bu ya gitu. Tapi caranya jangan sampai kayak balik kai maki ya. Salaki ke guling. Iya udah pulang mah udah. Kebetulan itu ambilin papa makan, ngambil bae sorangan cek bunda lagi tadi. Ulah gitu. Kayak disamperkeun ka dieu. Ya, bahasa kita diatur yang baik ya Bu ya. Bahasa kita diatur yang bagus. Jelas Bu?